Shalom semuanya, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau menyapa teman-teman yang ada di Tiongkok, Shalom, Indonesia, Amerika, Australia, dan negara-negara lainnya. Selamat menyaksikan ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita buka hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di mana atas kasih karunia-Mu, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah malam hari ini. Tuhan, berkati dan bimbinglah ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati juga kami dimanapun kami berada. Tuhan, hamba juga berdoa untuk alat-alat ibadah Zoom kami. Tuhan berkatilah, mulai dari internet, HP, laptop yang kami gunakan untuk beribadah malam hari ini, Tuhan lancarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yang bisa nyanyi kita sama-sama bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita lanjutkan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa
rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Engkaulah perisai kami. Engkaulah kekuatan kami. Tanpa Engkau, kami tidak berarti. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Selalu pimpin dan bimbinglah kami, biar kami selalu ke jalan-Mu yang benar. Biar kami selalu bersyukur dan menjadi berkat untuk setiap orang. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita menyanyikan pujian di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan
dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, terimalah pujian doa kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, biar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan menjadi berkat untuk kami. Tuhan, berkati juga dan urapi jugalah hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, biar hamba-Mu bisa menjelaskan firman-Mu, biar kami juga dapat mengerti dan menerimanya ya Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau sungguh luar biasa, hanya pada-Mu kami tidak kekurangan apapun. Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita lanjutkan Kak Ben. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih untuk Mama Lina yang sudah melayani kita hari ini dalam ibadah bersama melalui itu pujiannya sudah dibawa untuk merenungkan kata-kata pujian yang baru kita naikkan tadi. Yesus perhatikan ya setiap tetesan kehidupan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita ya. Baik. Filemon 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Filemon pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Tadi pagi saya ambil 1 ayat, tapi sekarang sudah 2 ayat. Judulnya tetap seorang hukuman karena Yesus Kristus. Seorang hukuman karena Yesus Kristus. Seorang hukuman karena Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya yang ada di beberapa negara dan daerah, di negara luar sana, jemaat Tuhan yang kami kasihi, semua yang menyaksikan ibadah kita ini terberkati, dan semua dalam keadaan sukacita karena kasih Tuhan yang kita rasakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Maaf Kak Ben, Filemon pasal 1 ayat yang ke-1 sampai suaranya yang ke-2. putus-putus, ada bayangan. Ya enggak jelas suaranya, agak gimana gitu. Oh, enggak jelas. Baik, sebentar. Ini juga enggak jelas. Masih. Jelas kayak cuma ada keretak-keretak gitu. Ya baik. Saya akan mengganti. Sebentar ya. Maklum, semuanya sudah usur. Alat-alat kita sudah usur, semuanya sudah tua. Dan yang masih proses. Ini udah jelas?
Atau masih kretek-kretek? Oke, sudah jelas. Sudah jelas sekali. Sudah, Kak. Tapi coba kalau ngomong banyak gitu. Coba. Oh, sudah. Oke. Baik. Ini aja saya ganti aja ya. Recording in progress. Kalau yang ini bagaimana? Oke, jelas. Ini bagus, jelas. Oke, baik. Saya baca, perhatikan Alkitab kita. Seorang hukuman karena Yesus. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Ini pembukaannya. Dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apphia, saudara perempuan kita. Dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Saya lanjutkan saja. Kasih niat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yang pertama, ada kata seorang hukuman karena Kristus. Kedua, teman seperjuangan. Ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Ada 3 ini. Perhatikan bersama-sama. Seorang hukuman karena Yesus Kristus. Ini penting. Ini penting. Rasul Paulus yang berkata hari ini kepada kita. Kita akan belajar dari pernyataan si Rasul Paulus. Rasulnya Yesus Kristus. Rasul Paulus ini dulu bukan seorang hamba atau abdi Yesus Kristus. Dulu dia adalah seorang penganiaya jemaat Kristen. Siapa yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, yang percaya kepada perkataan Yesus sebagai pengikut-pengikut Yesus, Paulus sangat membenci pada waktu itu. Orang Kristen banyak dibunuh dan dianiaya, disesah oleh beliau. Dia merasa bahwa dia adalah seorang pemimpin rohani Yahudi yang sangat religius. Tetapi dia sekalipun religius secara agama Yahudi, Israel. Tapi dia suka membunuh, menganiaya, memasukkan penjara para pengikut Yesus. Tapi dia soal keagamaan, dia mantap. Religius banget. Dia seorang guru agama Yahudi yang dikatakan seorang yang sangat-sangat strict dengan agamanya. Tapi dia suka menganiaya, membunuh, memasukkan penjara orang Kristen. Kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Lalu dia bertobat dan dia akhirnya berbalik. Dia pindah agama. Saya pakai kata agama ya. Dia pindah agama atau kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dia beriman kepada Yesus. Barulah dikatakan dari Paulus seorang hukuman karena Yesus Kristus. Sudah terbalik. Dia menjadi seorang hukuman. Dia dipenjara, Paulus akhirnya dibunuh, Paulus dianiaya, dia dipukuli karena dia mengiring Yesus, bukan karena dia bertindak kriminalitas. Perputaran hidupnya begitu sangat ekstrem, berbalik arah 180 derajat. Dia sangat ekstrim dan radikal.
Kalau dulu saya menjadi seorang yang religius menurut agama dan kepercayaanku dahulu, saya rela menghabisi orang Kristen. Karena saya pikir waktu saya menghabisi orang Kristen, saya taat terhadap agama saya. Tapi ternyata dia merenungkan, masakan dia taat agamanya, tapi dia suka bunuh menganiaya orang. Tapi dia suka memasukkan orang ke dalam penjara, yaitu orang-orang yang mengikut Kristus. Sekarang kita flashback kehidupan kita. Atau kita mulai lihat di sekeliling kita. Dulu kita kita menganggap diri kita seorang religius. Tapi mohon maaf, apakah setelah kita mendengar firman Kristus, kita berbalik arah kehidupan yang radikal dulu? Radikalisme pengikut Yesus bukan radikalisme kekerasan. Radikalisme pengikut Yesus bukanlah arogansi. Anda bisa melihat orang-orang di sekeliling kita, di berita-berita. Kita bisa menilai. Mengaku beragama, mengaku orang saleh, tapi membenci kekristenan. Paulus seperti itu. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia mengabdikan penuh hidupnya. Bahkan dia berkata, yang dulu kuanggap adalah sampah. Paulus menganggap bahwa reputasinya sangatlah bagus. Paulus menganggap dirinya adalah seorang yang radikal soal keagamaannya. Tapi setelah dia percaya Yesus, ternyata sampah. Seorang hukuman karena Yesus, berarti jemaat sudah tahu kata ini. Seorang hukuman, dia dihukum bukan karena pelanggarannya, tapi karena dia mengabdikan hidupnya. Dia hidup mengasihi Yesus Kristus. Dia hidup dalam kebenaran. Dia melakukan seperti yang Yesus katakan. Berarti jemaat Tuhan, mari kita, ya, kalau dulu kita memiliki karakter pola pikir yang sangat bertentangan dengan pemikiran Kristus atau firman Kristus, mari kita katakan itu sampah. Kita berbalik 100%. Kalau dulu kita ekstrim agama kita dulu, kepercayaan kita dulu, atau cara hidup kita dulu, sekarang kita pun ekstrim menuruti caranya Allah, Kristus. Saya ingat waktu saya masih kecil dan sampai saya berumur remaja. Saya putus sekolah, mama saya meninggal karena kejahatan dari papa saya. Akhirnya kami menderita karena ulah orang tua. Saya kehilangan kasih sayang papa. Lalu hidup saya hancur, hidup saya tidak karu-karuan. Semua bentuk dosa saya lakukan. Saya menderita bukan karena papa saya ikut Yesus, bukan karena dia mengabdi kepada Yesus, tapi karena kesalahannya sendiri. Saya tidak menyalahkan orang tua saya. Karena apa? Semuanya baik. Buktinya Tuhan bisa pulihkan. Cuma ini belajar dari Paulus. Jangan sampai yang lainnya pun ikut. Karena kejahatan kita sebagai orang tua,
mereka mengalami hal yang sama seperti yang kita alami di masa lalu. Kita bisa melihat seorang hukuman. Ada banyak yang kita bisa lihat di berita-berita. Bahkan diri kita sendiri yang kita alami. Gara-gara kita pun akhirnya Injil ditolak. Gara-gara kita, orang lain tidak suka kepada kekristenan. Gara-gara ulah. Nah, jangan sampai itu terjadi. Paulus menjadi seorang hukuman karena Yesus. Luar biasa. Dulu dia jahat. Sekarang bersama dengan kita semua. Kita pun seperti itu. Tapi setelah kita ikut Yesus sungguh-sungguh, harus memiliki karakter radikalisme. Dalam arti kata radikalisme seperti Yesus Kristus. Tidak bisa tidak. No tawar-menawar. Yang kedua ya. Ini luar biasa. Rasul Paulus ini adalah yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah gambaran yang Yesus Kristus lakukan. Yesaya 53 ayat 5. Yesus juga mati. Yesus menderita. Dia meninggalkan kenyamanannya di sorga sana. Dia menderita bukan karena kejahatannya, tapi karena kejahatan kita semua. Nah, Paulus, dia pun menderita bukan karena kejahatannya, tapi karena dia ikut Yesus. Berbalik. Jadi Paulus ini prototipe, gambaran daripada Yesus Kristus. Dia mengikuti teladan Yesus. Kalau Yesus mati karena untuk dosa kita, Yesus adalah pribadi yang benar. Supaya kita dibenarkan, kita ditolong, kita diselamatkannya. Paulus pun melakukan itu. Dia hidup benar, mengasihi Yesus, hidup dalam firman-Nya. Lalu dia dianiaya, dihukum. Dia disiksa karena dia melayani Raja Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Anda dan saya hari ini sudah mendengarkan firman Kristus. Kalau Anda sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak di dalam Yesus, dengan tujuan Anda mau menyelamatkan jiwa mereka, termasuk pasangan, tetangga, mertua, ipar. Anda adalah orang yang dibenarkan sehingga menjadi orang benar. Tapi Anda harus mengalami seperti seorang hukuman. Anda dianiaya, mungkin perasaannya, batin Anda, pikiran Anda dianiaya. Fisik Anda mungkin juga dianiaya di sana. Tidak apa-apa. Itu karena Anda melayani Dia. Anda hidup dalam kebenaran. Ini fakta. Dunia ini coba lihat. Mengapa ada orang menderita, miskin, anak terlantar, gelandangan, anak-anak pang, dan pelayanan kita, yayasan kita Lazarus, orang-orang miskin yang tidak diperhatikan. Mengapa? Lihat ada yang dipenjara, mereka melakukan berbagai macam hal kriminalitas, mereka mengambil yang bukan bagiannya, lalu dipenjara dengan tersenyum. Tapi orang lain menderita, memang karena kesalahannya. Ya kan? Sebenarnya saya menyampaikan ini sangat terasa juga di hati saya. Tuhan sangat baik untuk benar-benar merenovasi kita. Memang kita seperti lagu yang dinaikkan oleh Mama Lina tadi. Kita sudah rusak.
mau dibetulkan. Benar-benar kita harus. Tapi saya sebelum papa saya meninggal, saya selalu berdoa buat papa saya. Dan saya berkata, Papa, I love you. Saya mengasihi papa saya. Meskipun saya diperlakukan seperti itu, saya berkata, saya bilang, Papa, tidak ada papa yang sebaik papa. Coba bayangkan. Saya menangis. Saya harus berkata demikian. Saya tidak bisa menyalahkan kondisi. Karena apa? Dia bisa melakukan itu karena dia tidak tahu. Dia tidak hidup dalam itu. Sama jemaat. Kenapa pasangan Anda, orang tua Anda, mertua Anda, ipar Anda, tetangga Anda melakukan hal yang sama dengan kita, dengan Anda di sana? Karena mereka tidak hidup dalam firman. Mereka tidak tahu kebenaran, tidak seiman dengan kita, belum mendengarkan Injil. Jadi jangan salahkan situasi. Anda dan saya ada di tempat kita masing-masing untuk menyelamatkan mereka. Menjadi seorang hukuman karena Yesus. Anggap saja Anda dianiaya sekarang ini. Batin Anda, tubuh Anda. Sebagai orang yang seolah-olah menjadi seorang hukuman karena Yesus. Jangan berkasus di Cina sana. Jangan berkasus dimanapun. Di Indonesia, maupun di Amerika, Australia, semuanya. Jangan berkasus karena kejahatan kita. Ulah kita. Jangan malu-maluin. Kita bangga karena kita menang. Karena berbuat jahat. Kita tersenyum. Sebenarnya itu menjadi sebuah aib. Malu sebagai anak-anak Tuhan. Saya aja sedikit mau bentak istri saya merasa malu. Minta ampun deh. Saya malunya sekali. Saya mau tuntut istri saya, mau berbuat sesuatu untuk saya supaya saya dilayani istri saya. Layani aku, layani aku. Saya malu sekali. Saya sombong minta ampun. Dia jadi. Saya egois. Saya maunya ingin dilayani. Apalagi tuntutan seorang hamba Tuhan. Kalau begitu karakternya itu namanya bosi. Akhirnya kita mau berlomba-lomba melayani pasangan. Jangan gila hormat. Saya mau katakan, jangan gila pujian. Lomba memberi hidup. Malu kita sebagai anak Tuhan. Maunya ingin dimengerti aja. Putar yuk, radikal yuk. Yesus begitu. Dia datang ke bumi. Dia meninggalkan kenyamanan. Supaya Anda dan saya diselamatkan. Yesus mengubah cara kita berpikir, cara kita bertindak. Cara kita merasa. Kalau dulu ingin dilayani, kita egois. Sekarang sudah dengar firman, berkaca dengan Yesus, berkaca dengan Paulus. Gak apa-apa kita menderita karena kita hidup melayani sesama, berkenan. Nggak dihargai, nggak apa-apa.
Mama saya dulu saya lihat ditampar sama papa saya. Saya nggak malu mengakui ini. Dua-duanya orang tua saya sudah meninggal, puji Tuhan, akhir hidupnya mengenal Yesus. Ditampar, dipukul, dianiaya benar-benar secara fisik. Di depan mata saya. Saya berkata, saya tidak akan seperti itu. Karena apa? Akibatnya ke saya. Akhirnya saya rusak mental. Kami rusak mental. 4 kami anak orang tua saya. Semua kami rusak mental. Karena Tuhan Yesus memperbaiki mentalitas. Saya berkata, saya tidak mau seperti itu. Putuskan rantai itu. Apalagi sudah hidup dalam Tuhan. Itu merupakan suatu aib baginya. Saya sebenarnya mengatakan ini sangat miris. Tidak enak, takutnya ada yang tersinggung. Tapi kan saya menceritakan keluarga saya. Bukan menceritakan yang lain-lain. Ya aibnya itu sama saya. Tidak apa-apa. Untuk menyelamatkan rumah tangga lain. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi broken home? Karena suami istri yang egois. Suami istri yang keras. Tidak mau mengalah, tidak mau saling melayani. Makanya Tuhan baik sekali. Gak apa-apa kita terganggu kenyamanan kita. Kita keluar dari kenyamanan kita. Agar orang lain diselamatkan. Termasuk pasangan kita. Katakan amin. Termasuk mertua ipar. Orang tua kita di kampung. Rumah dengan kita. Gak apa-apa. Kita bangga. Karena kita menjadi bagian seperti Yesus dan Paulus. Kita mau menyelamatkan mereka. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Coba bayangkan. Yesus diremukkan, dihabisi karena kita yang jahat ini. Manusia yang amoral, egois, suka mengkhianati sesama, gak peduli perasaan orang, ambil yang bukan bagiannya. Tapi Yesus rela kita yang jahat ini biar diperbaikinya. Tuhan mengubah cara kita bertindak berpikir. Demikian pula kita. Kenapa Yesus lakukan? Supaya kita sembuh oleh bilur-bilurnya. Apa maksudnya kita sembuh oleh bilur-bilurnya? Maksudnya di sini adalah kita melihat penderitaan Yesus untuk memperbaiki hidup kita yang jahat. Sama, kita pun menderita karena Yesus di mana kita berada. Untuk apa? Menyelamatkan mereka. Memperbaiki mereka. Ternyata mereka salah selama ini. Mereka bisa berkata salah kelakuannya karena kita menjadi cerminan buat mereka. Akhirnya apa? Kita sembuh oleh bilur-bilurnya. Kita melihat perbuatan Yesus. Yesus aja seperti itu. Maka kita pun sembuh. Luka-luka kita sembuh. Aku melakukannya. Yesus pun melakukan itu. Sudah sebelum. Kita sembuh. Bilur-bilur itu luka-lukanya. Maka luka-luka batin kita pun sembuh. Itu maksudnya. Luka-luka batin kita sembuh. Oh, aku ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Sembuh luka-luka kita. Terakhir. Tapi belum terakhir sekali. Ia 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, tujuan Yesus keluar dari kenyamanan ya, supaya
Kita hidup dalam kebenaran. Dia kasih contoh. Nah, kita pun sudah dengar firman Yesus. Supaya kita hidup dalam kebenaran, kita jadi contoh. Nah, poin kedua tadi, kita adalah teman seperjuangan. Anda dan saya, kita semua sedang berjuang bersama-sama. Teman seperjuangan untuk hidup benar. Sama kok, Anda dan saya sama kok. Saya nggak mungkin berbeda dengan Anda. Nggak mungkin. Sama-sama kita berjuang kok. Cuma mau nggak berjuang? Kalau nggak mau, saya mau. Sama-sama kita berjuang. Ayo kita semua berjuang. Sampai kita menang. Amin. Kita menang. Nanti kita akan berjumpa di sorga. Saya ketemu Mama Lina. Saya ketemu dengan Koh Willy. Saya ketemu dengan Baru. Saya ketemu dengan Mama Sisi. Dia dipukuli suaminya, dihantam biru-biru di jimatanya, tangannya, tapi dia memeluk suaminya. Dia menjadi pemenang dan dia menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Australia. Waktu dia peluk suaminya, dia berkata, I love you, Lokum. Padahal dia dalam dianiaya. Ditonjok, dipeluk dia, I love you, Lokum. Hebat bukan? Akhirnya yang di Australia tidak jadi cerai. Kesaksian Poni, rumah tangga yang masih muda. Maklum, mereka tidak tahu. Sakit, yes. Oke, jemaat Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Paulus bilang, apakah mereka pelayan Kristus? Nah, ini balik ke kita. Apakah kita pelayan Kristus semua? Aku berkata seperti orang gila. Coba. Paulus bilang, aku berkata seperti orang gila. Hebat ya. Iya, biasanya orang yang melakukan firman Kristus itu seperti orang gila. Kenapa? Kalau ditonjok kok malah peluk suaminya dan bilang I love you, Lokum. Kan? Orang gila ini. Kita disantet di sini berkali-kali, dikirim makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Saya berdoa, Tuhan berkati orang itu. Ampuni orang. Ampuni, berkati mereka. Berkali-kali loh jemaat. Mulai kita di Yogyakarta, mulai kita di Solo, mulai kita di Surabaya, mulai kita di Tuban ini. Santet datang aja ke kita. Hantu tetap dikirim. Yang mulai badan, yang kepalanya botak, yang giginya panjang bertaring, yang tinggi badannya besar hitam, aneh-aneh. Mau mencengkram Bu Gembala, tangannya pernah dicengkram. Datangilah. Gak mau memberkati orang. Sangat nikmat bersama Tuhan. Amin. Nikmat ya. Ya, mau menyentuh gitu, tapi nggak bisa. Sampai ada juga perempuan, dalam kayak perempuan lah perwujudan fisiknya. Saya mau dipegang kakinya. Nah, gitu. Jadi jemaat, nikmati bersama Tuhan. Enak. Amin. Ya, kalau hari ini Anda sedang teraniaya perasaan Anda, nggak apa-apa kalau itu karena Kristus, nggak masalah. Ya. Jangan takut, tapi malulah kalau kita menderita karena kesalahan sendiri. Kita mau memperbaikinya. Tuhan sangat baik. Tuhan itu sangat. Karena Dia mau kita bahagia, jemaat. Anda dan saya mau bahagia. Betul apa betul? Yang diajarkan Yesus ini membuat kita bahagia atau membuat kita makin rusak?
makin kacau. Enggak kan, makin membuat kita bahagia. Coba bayangkan. Kalau dulu kita marah-marah, ingin dilayani, sekarang udah berubah. Aku mau melayanimu Lokung, aku mau melayanimu. Sudah mulai bahagia. Enggak dilayani Lokungnya, layani terus. Aku mau melayanimu Lokung. Enggak masalah. Lokung, I love you. Enggak diperhatikan Lokungnya, perhatikan dia. I love you Lokung. Enggak diperhatikan, perhatikan Lokungnya. Enggak diperhatikan, perhatikan terus. Masa kita merasa rugi dengan pasangan kita melayani pasangan kita? Ya enggak lah. Salah itu. Oke? Kita ini teman seperjuangan. Dengan demikian, ayat kedua tadi bilang, ayat ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai. Ya sudah, kasih karunia itu apa? Kesempatan. Maka kita akan terus beri kesempatan bagi orang di sekitar kita untuk bertobat. Damai sejahtera itu apa? Kita bisa tenang menghadapi situasi itu. Kita nggak akan merasa sakit hati. Ya sudahlah. Kamu menyakiti aku, ya sudah. Maka kita akan menikmati rumah tangga, kita akan tenang. Ya sudah, nggak diperhatikan Lokungku, aman aja, enjoy. Aku melayani Lokung. Ya selesai, kan damai kan? Damai. Sejahtera hati ini, sejahtera. Dikasih duit Lokung kita sedikit duit, sejahtera. Karena cara berpikir kita udah berubah seperti firman Tuhan bilang. Yang kita sudah dengar hari ini. Dikasih duit Lokungku sekian, 2.000, hatiku enjoy, tetap mengasihi Lokungku. Dikasih aku besok 200 yuan, enggak apa-apa, aku mengasihi Lokungku. Damai sejahtera kan? Nah begitu. Kalau itu terjadi di muka bumi ini, saya percaya deh. Pasti bumi ini akan terjawab solusi-solusinya. Orang-orang nggak akan egosentris. Orang-orang nggak akan tega menyakiti sesamanya. Saya yakin. Di bumi ini pasti bahagia. Bahagia. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Ini benar-benar sudah terakhir kalinya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Ya, kalaupun hari ini penyampaian firman yang kita dengar, mungkin ada yang menyinggung kesalahan kita di masa lalu. Saya pun tersinggung juga. Karena apa? Berarti memang untuk memperbaiki kan begitu. Apakah saya sudah seperti itu ya Tuhan? Saya belum. Nggak apa-apa, jadi bagus. Oke, jemaat Tuhan. Sampai di sini ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan di hari Sabtu Minggu. Kalau hari Rabu ada saya bisa sampaikan lagi. Saya akan sampaikan tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, saya akan sampaikan itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita mau menurunkan sorga di bumi. Oke. Kita mau menurunkan sorga di bumi. Itu maksudnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. This is amazing. Ini tugas kita sebagai anak-anak Kristus. Hebat sekali Tuhan ini. Dia Tuhan, kita ciptaan. Kita mau Tuhan mendelegasikan mendelegasikan yang ada dalam dirinya untuk kita. Hebat bukan? Tuhan Yesus mau Anda dan saya bahagia. Bahagia di bumi. Meskipun di bumi ini tempat yang berkecamuk. Tapi dia mau mengajarkan kita kunci kebahagiaan. Sekali lagi saya mau katakan. Tuhan mau kita bahagia di bumi. Dia mau kita bahagia. Luar biasa. Ya, saya percaya. Kalau kita melakukan seperti yang Yesus katakan, pasti kita bahagia. Anda dan saya menikmati hidup. Pasti saya percaya. Iyalah. Dijahati kok senyum. Ya bahagia kan? Oke? Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk. Ada satu ref. Kita katakan begini.
kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari maka lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Bapa, dalam waktu-waktu ini Engkau mengajarkanku bahwa harga diri ini tidaklah berharga bagi Kristus. Di hadapan Kristus kalau kami beri harga diri ini, tidak ada nilainya untuk kami naikkan tinggi-tinggi. Kalau untuk Kristus kami berkorban. Harga diri kami terletak pada hidup kami melakukan firman. Ketika harga diri kami ini tidak ada karena kami tidak melakukan firman, maka harga diri itu tidak bernilai. Harga diri bukanlah berbicara kami punya segalanya di bumi. Secara materi, kedudukan, apapun itu dengan sesuatu yang fana. Karena itu firman-Mu katakan, kami berharga, bernilai tinggi, dihormati Bapa ketika kami hidup melakukan firman. Itu berarti harga diri kami bukan terletak selain melakukan firman. Kalaupun kami tidak dihargai, tidak dipuji orang, tidak dihargai siapapun, meskipun kami sudah hidup benar, nggak apa-apa. Karena itu bukan harga diri kami letaknya. Dan kami tidak pantas juga. Hanya Engkau saja yang pantas. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat baik. Thank you, Pak. Akhirnya kami berubah cara berpikir dan merasa. Semua cara penilaian kami yang keliru. Kalau dulu kami ingin diperhatikan, tapi setelah kami dengar firman hari ini, ternyata kami yang terus harus memperhatikan. Tidak menuntut. Karena kami bukan bosi. Kami ini adalah hamba Kristus. Kami ini adalah babunya Tuhan. Kalau babu itu di hadapan Tuhan, babu itu enggak bernilai. Babu itu taunya cuma melakukan perintah rajanya Tuhan. Kita pun demikian di hadapan Bapa. Kita ini babu, ingat babu. Anda dan saya babu. Sekaya-kayanya Anda punya mobil mewah, rumah mewah. Ingat Anda dan saya babu. Profesi Anda hebat. Ingat Anda babu. Anda dan saya babu. Tidak ada harganya, nilainya. Hanya kalau Bapa berkata bernilai, baru kita bernilai. Babu itu ketika Tuan dan Raja itu berkata, cuci kaki saya, kita akan cuci kakinya Raja. Kalau Raja berkata, minta kepunyaanmu, kita harus beri kepunyaan. Kalau Raja berkata, semua apa yang kau miliki, itu punyaku, maka kita akan berkata itu punya, karena kita babu. Kalau Raja mau memberikan kita berkatnya, itulah hadiah dari kita. Artinya apa? Apa yang layak diberikan Raja bagi kita, itulah yang kita jadi. Terima kasih. Bersyukur untuk semuanya. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam. Kalau ada di antara kami yang mungkin tersentak, tercabik, tersinggung, terkuliti dengan firman yang kami sudah dengar,
itu berarti memang kami harus memperbaiki diri kami. Kami tahu kami bersalah, Tuhan. Karena kami melakukan kekeliruan. Banyak orang menderita karena ulah kami. Kami sadari itu, Bapa. Tapi setelah dengar firman, ternyata kami orang yang bodoh melakukan. Seperti Paulus, dia bilang sampah. Kata yang kami lakukan sampah. Orang lain menderita kami. Ampuni kami. Anak-anak kami menderita, rumah tangga kami menderita karena kekonyolan, kebodohan. Karena kami egois. Tuhan ampuni. Tuhan terima kasih untuk teguran. Dan terima kasih untuk penghiburan ini. Karena Tuhan mau kami bahagia di bumi dan di surga. Dalam pujian hormat bagi Bapa. Berkati semua jemaat yang mendengarkan firman. Sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya kita benar-benar menangkap Tuhan, di mana keberhargaan kita adalah ketika kita mau menyemplung sepenuhnya di dalam Tuhan. Tidak hitung-hitungan lagi tentang apa yang menguntungkan bagi kita. Secara daging, secara kita di bumi. Tapi kita fokus pada kerajaan-Nya yang akan kita duduki, yang akan kita tinggali untuk selama-lamanya. Yaitu bersama Bapa di surga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki iman yang radikal. Kalau Saulus bisa menjadi Paulus karena teladan Yesus, kita semuanya bisa. Mari memilih yang rindu, yang taat dan setia kepada Bapa kita di surga, Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan menghargai setiap hati yang rela, yang mau dididik, diajar oleh Tuhan. Kita di bumi sementara, kita di bumi ini sekolah. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah setelah kita meninggalkan bumi. Di sini adalah ajang di mana kita mendidik, mengajari kedagingan kita. Mari bersama-sama kita membawa daging kita, diri kita, tubuh kita, jiwa kita untuk belajar menikmati suasana surga. Surga dengan di dunia ini berbeda daging kita. Tapi seringkali saya di dalam doa berkata, Tuhan, hamba rindu di bumi ini terasa bisa. Dalam arti bukan dalam kenyamanan secara materi, secara kedagingan, seperti yang dunia tawarkan. Ketika kita mau menyangkal diri, memikul salib, menyerahkan kehidupan kita mau, kita rela berjuang di dalam penderitaannya sampai akhir. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semuanya tanpa terkecuali. Mari kita fokuskan, kita arahkan hati kita kepada hal yang kekal, yang dimana kita selamanya di sana. Yuk kita memaksimalkan hidup kita yang sementara ini. Kita tidak tahu, karena berpulang ke rumah Tuhan tidak harus tua,
Kita lihat sendiri beberapa waktu ini selama pandemi ini. Bahkan anak kecil, anak muda, remaja, bahkan nenek-nenek yang sudah tua sekalipun masih hidup di sini. Anak remaja yang dibawa ke rumah sakit COVID tiba-tiba berpulang. Kita tidak tahu. Mari, kedatangan Tuhan, kita semua percaya, kita semuanya tahu, kita semua yakin bahwa Tuhan akan datang. Waktunya seperti pencuri, firman Tuhan bilang. Karena apa? Kita tidak tahu kapan, tapi kita percaya kedatangannya. Yuk kita bersama mempersiapkan hati, pikiran kita, diri kita. Kita pemberesan setiap hari, setiap waktu. Apakah saya sudah mengasihi Engkau Tuhan? Selidiki hatiku dan melihatlah hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapak? Roh Kudus pasti berbicara di dalam hati kita. Seberapa persen takarannya, seberapa persen level kita dalam mengasihi Tuhan. Roh Kudus pasti berbicara kepada hati kita. Mau kita jujur atau kita tidak jujur. Roh Kudus pasti berbicara. Kita punya Roh Kudus yang sama. Saya percaya semuanya bisa merasakan kehadirannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, bersyukur untuk malam ini firman-Mu yang dahsyat, yang mengajarkan kami Tuhan untuk benar-benar nyemplung, benar-benar hanyut, benar-benar tenggelam di dalam Engkau, yang tidak mementingkan diri kami lagi, tapi mementingkan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Bapak. Kami mau Tuhan, tidak memperdulikan harga diri kami lagi secara duniawi, secara kedagingan kami. Karena harga diri kami adalah ketika kami mau melakukan firman-Mu sampai akhir, itulah harga diri kami. Kami terus mau mengajari diri kami Tuhan untuk melakukan kasih. Terkhusus hamba Tuhan, kami yang berlima orang, Willy, istri anak, kami berdua. Di mana baru ada 5 orang. Anak-anak. Tidak ada yang kebetulan kau membawa kami, dan kami percaya ada tugas mulia yang besar yang kau berikan kepada kami, dan kami siap untuk melakukan. Karena di daerah ini seperti Sodom dan Gomora, mereka mengaku bertuhan, Tuhan, dengan teriakan yang lantang, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu siapa Tuhan. Bapak, kami rindu melalui kehadiran kami di sini yang Engkau sertai. Engkau ada di sini bersama dengan kami. Engkau Allah yang Immanuel, dan pertobatan terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan di dalam setiap loh hati kami, menjadi rema yang kuat, sehingga kami menghadapi tantangan apapun, kami mengingat anak-Mu Tuhan, seorang Rasul Paulus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk teladan Yesus Putra Tunggal-Mu. Terima kasih untuk tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tercatat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam seluruh aspek. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus membawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kau tahu sesuai porsi. Dan kami menantikan dalam nama Yesus. Kau tolong setiap anak-Mu untuk melakukan firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Oke. Berdoa untuk kita pembagian ya. Berdoa untuk Mama Elea, stay di sana. Mama Elea stay. Mama Elea berdoa untuk persembahan ya.
Ibu, ya Bu, aku lagi pusing kepalaku nih. Oke. Lagi pilek. Oke. Oh, pilek. Iya, Mama Ele ya. Berarti doa syafaat Ibu Yuni, doa semua persembahan perpuluhan semuanya Jenny. Mari kita berkati. Mbak Ririn, ini saya lagi rame ini di tempat keluarga mertua. Saya ini di dulu mertua. saya, Mbak. Oke. Ya, di rumah mertua. Makanya saya pakai Jenny. handset. Ya. Oh iya ya, dengan suasana baru. Oke. Ini memborong semuanya. Haleluya. Thank you, Jenny. Kita baru ini yang kau berikan menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur yang membentuk setiap karakter kami untuk semakin lebih lagi di dalam Engkau. Sungguh ya Bapak, kami adalah manusia ciptaan-Mu, anak-anak-Mu yang mempunyai banyak kelemahan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun di setiap diri kami, menuntun kami, mengajari kami, membentuk kami untuk menjadi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Bapak. Berkati kami semua ya Bapak, dengan hati yang mau bersatu di dalam Engkau, hati yang mau belajar untuk Engkau jadikan apa yang menjadi perkenangan-Mu ya Bapak. Tuntun hati kami dengan hati yang patuh dan taat di dalam Engkau. Tuntunlah setiap langkah kaki kami ya Bapak. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh pertolongan yang datang daripadamu. Kami butuh kekuatan yang datang daripadamu. Kiranya Engkau Bapak memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan berkati kami juga dengan roh yang hidup merendahkan diri di hadapan-Mu dan Engkaulah yang semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan roh yang takut dan gentar akan Engkau. Dan berkati kami dengan roh yang semakin haus dan lapar akan Engkau. Yang mencari Engkau dan selalu belajar untuk mengandalkan Engkau ya Bapak. Jadilah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap orang-orang yang kami kasihi ya Bapak. Jadikan hidup kami menjadi berkat, garam, dan terang bagi orang sekitar kami. Jadikan kami teladan seperti Engkau Bapak yang teladan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh kami bersyukur untuk setiap firman yang setiap kami dengar itu ya Bapak. Bila setiap firman itu menjadi pelita untuk menerangi setiap kehidupan kami. Bila firman ini ya Bapak menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi sesuatu, bila firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ketika kami dilanda masalah, biar itu menjadi sebuah kekuatan yang datang daripada-Mu ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih telah memilih kami untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih telah melayakkan kami untuk menjadi anak-Mu ya Bapak. Terima kasih juga atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Bapak. Terima kasih juga atas pelindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu ya Bapak. Terima kasih atas hati dan pikiran, tubuh, roh, dan jiwa yang Kau jagai sampai hari ini untuk dapat untuk mencari Engkau dan beribadah di dalam Engkau ya Bapak. Bukan apapun dari kami ya Bapak, tapi sebuah anugerah dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu untuk mencari Engkau. Jagai hidup kami ya Bapak. Jangan biarkan hidup kami menjauh dari-Mu ya Bapak, tapi bawalah hidup semakin bersekutu di dalam Engkau, semakin peka di dalam Engkau, semakin lebih lagi mendengarkan suara-Mu ya Bapak. Jangan biarkan kehidupan kami ya Bapak itu menjadi kehidupan yang tanpa Engkau ya Bapak. Kami tidak mau ya Bapak.
Kami tidak mau ya Bapak. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang semakin untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami rindu untuk memberitakan kasih-Mu ya Bapak. Berikan hati itu ya Bapak. Biar kami dapat mampu untuk memberitakan kasih-Mu. Biar kehidupan kami ya Bapak, kehidupan yang dapat melihat setiap jiwa-jiwa, setiap tubuh, setiap roh yang diselamatkan dan mengalami pertobatan dan kemuliaan ya Bapak. Kami tidak mau hanya kami yang diselamatkan ya Bapak, tapi kami rindu orang-orang kami yang belum mengenal Engkau, mengalami pengenalan akan Engkau. Kami rindu keluarga kami diselamatkan, kami rindu keluarga kami mengalami pertobatan, kami rindu ya Bapak, keluarga kami ya Bapak, bersama-sama datang untuk mencari Engkau dan menyembah dan berdoa di dalam Engkau ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapak. Hanya kuasa-Mu yang membuat semua tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapak. Sungguh ya Bapak, berkatilah orang-orang yang sedang sakit ya Bapak. Berkati mereka. Berkati dengan biru-biru-Mu ya Bapak. Nyatakanlah kasih-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapak. Biar setiap orang-orang yang belum mengenal mereka mengalami ya Bapak kesembuhan ya Bapak. Dan nama-Mu yang semakin dipermuliakan di dalam kehidupan. Bila mulut bibir mereka menceritakan kebesaran-Mu ya Bapak. Sungguh ya Bapak, bukakan hati dan pikiran kami. Agar hati kami dan pikiran kami mendapatkan beban yang datang daripada-Mu ya Bapak. Di mana beban itu selalu untuk mendoakan setiap jiwa-jiwa ya Bapak. Jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu ya Bapak. Kiranya kasih-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapak. Kau ampuni segala dosa-dosa mereka. Atas segala pemberontakan mereka ya Bapak. Atas segala kedurhakaan mereka ya Bapak. Kiranya kasih-Mu ya Bapak menghapuskan semua dosa-dosanya Bapak. Dan hidup mereka mengalami pemulihan dan pengenalan ya Bapak. Berkati kami ya Bapak. Agar kami selalu terus berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi ya Bapak. Ajari kami tentang kasih-Mu ya Bapak. Kasih-Mu yang tidak terbatas, yang tidak kami dapati di dunia ini ya Bapak. Hanya biarkah kasih-Mu dinyatakan di dunia ini ya Bapak. Salah satunya bangsa Indonesia kami. Ya kami sangat kasihi ya Bapak. Nyatakanlah kasih-Mu ya Bapak. Nyatakanlah kemurahan-Mu dan belas kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu dan kemurahan-Mu dan belas kasih-Mu Engkau mengampuni segala dosa-dosa bangsa Indonesia kami ya Bapak. Urapi bangsa Indonesia kami dengan hadirat-Mu dan urapan-Mu. Dan kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam bangsa Indonesia kami. Biar mata kami melihat kemuliaan-Mu. Biar mata kami melihat keselamatan dan pertobatan terjadi ya Bapak. Jauhkan bangsa kami dari segala dosa-dosa ya Bapak. Murnikan bangsa Indonesia kami dengan kuasa darah Yesus ya Bapak. Sehingga bangsa Indonesia kami murni di hadapan Engkau. Dan menjadi perkenangan-Mu ya Bapak. Berkatilah bangsa Indonesia kami dengan kedamaian-Mu ya Bapak. Berkatilah bangsa Indonesia kami dengan sukacita-Mu ya Bapak. Jauhkanlah bangsa kami dari segala pemberontakan ya Bapak. Jauhkanlah bangsa Indonesia kami dari segala keserakahan ya Bapak. Tapi bawalah bangsa Indonesia kami semakin bersekutu untuk mencari Engkau, semakin takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Urapilah pemimpin-pemimpin kami yang kami sangat kasihi ya Bapak. Untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang teladan bagi orangnya ya Bapak. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari keserakahan ya Bapak. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari segala keangkuhan ya Bapak. Jauhkanlah pemimpin-pemimpin kami dari segala kedengkian ya Bapak. Tapi berkati pemimpin kami dengan roh kasih-Mu ya Bapak. Roh yang takut akan gentar akan Engkau. Roh yang patuh dan taat di dalam Engkau. Roh yang mau berjalan di setiap kebenaran firman-Mu.
dan hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan ya Bapa. Sungguh ya Bapa, berkatilah juga rumah-rumah-Mu ya Bapa, rumah-rumah doa-Mu ya Bapa. Rumah doa-Mu itu kosong tanpa Engkau ya Bapa. Rumah doa itu kosong tanpa hadirat-Mu ya Bapa. Rumah doa itu kosong tanpa kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi rumah doa-Mu dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap jemaat-jemaat yang datang ya Bapa merasakan akan kasih-Mu, merasakanlah rawatan-Mu ya Bapa. Hidup mereka dipulihkan dan kerohanian mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin bersekutu di dalam Engkau ya Bapa, semakin mengerti akan setiap perkataan isi hati-Mu dan pikiran-Mu ya Bapa. Sungguh kami rindu ya Bapak setiap jemaat-jemaatnya Bapak, di mana setiap jemaat-jemaat itu mencintai dan mengasihi Engkau ya Bapak, mencintai setiap kebenaran firman-Mu ya Bapak, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi orang sekitar, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan para jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Dan berkati juga pemimpin-pemimpin gereja ya Bapak. Jadi kalau pemimpin-pemimpin gereja yang jadi pemimpin-pemimpin yang teladan seperti Engkau Bapak yang teladan. Berkatilah pemimpin-pemimpin gereja dengan roh kerendahan hati di dalam Engkau ya Bapak. Berkati juga pemimpin-pemimpin gereja yang menjalankan visi misi-Mu ya Bapak. Bukan visi misi manusia, tapi visi misi yang datang daripada-Mu ya Bapak, yaitu memerintahkan kebenaran-Mu ya Bapak. Jauhkanlah pemimpin-pemimpin gereja itu dari segala hal keduniawian ya Bapak. Tapi berkati pemimpin-pemimpinnya Bapak, di mana mereka merasakan hati-Mu, dan hanya hati-Mu dan pikiran-Mu yang di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang mereka gumurkan ya Bapak, apa yang mereka rindukan, Engkau sendiri akan menyediakan bagi mereka ya Bapak. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Bapak, untuk memperluas setiap kerajaan-Mu ya Bapak, di dalam setiap pelayanan-pelayanan para pemimpin-pemimpin gereja ya Bapak. Jauhkanlah pemimpin-pemimpin gereja ya Bapak, baik pelayanan mereka, baik keluarga mereka ya Bapak, dari segala wabah penyakit ya Bapak, dari segala perencanaan orang berniat jahat, dari segala penguasa dunia kegelapan dan roh jahat ya, bertutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus dan penjagaan para malaikat-Mu ya Bapak. Sehingga mereka menjalankan di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Juga berkati ya Bapak, orang yang memberkati pekerjaan-Mu ya Bapak, ataupun belum ya Bapak. Kiranya Engkau Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang hidup. Kami percaya ketika kami berserah dan hidup mengandalkan Engkau, maka Engkaulah Allah, Bapa kami, Allah yang menyediakan dan akan memberikan tepat pada waktunya untuk menjadikan hidup kami, hidup kami yang dipenuhi dengan berkat, untuk memberkati setiap pekerjaan-Mu dan kerajaan-Mu semakin diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga saudara-saudari kami yang sedang sakit ya Bapak. Kiranya kuasa darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan mereka ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Bapak, segala sakit penyakit apapun itu ya Bapak, tidak mempunyai kuasa di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Karena Engkau ya Bapak telah melunasinya di atas kayu salib ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun itu, segala beban kami, segala pergumulan kami, segala apapun itu ya Bapak, Engkau telah selesaikan di atas kayu salib, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami bukan hidup yang seperti biasa-biasa, tapi hidup yang telah dimenangkan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan di dalam firman-Mu berkata ya Bapak, Engkau akan membentuk setiap orang yang percaya ya Bapak, untuk menjadi kepala bukan untuk menjadi ekor ya Bapak. Dan Engkau juga Tuhan ya Bapak, yang selalu ya Bapak akan menjaga selalu anak-anak-Mu ya Bapak, yang terus hidup berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Tidak Engkau biarkan ya Bapak. Kami percaya perlindungan-Mu, kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dan sentiasa ada pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga percaya setiap anak-anak-Mu yang berserah di dalam Engkau, yang hidup mengandalkan Engkau, yang menjadi perkenan-Mu, apa yang kami kerjakan, kami percaya akan mengalami ya Bapak
terobosan dan akan mengalami kemenangannya Bapak. Dan akan mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapak. Terima kasih atas segala sesuatu ya Bapak. Yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas didikan-Mu. Terima kasih atas kekuatan-Mu. Kami bersyukur punya Allah Bapa seperti Engkau. Yang menuntun kami untuk menjadi anak yang kuat dan tangguh di dalam Engkau. Itu menjadi anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak. Walaupun ibadah pada malam hari ini telah selesai, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah selesai di dalam kehidupan kami, yang sentiasa menuntun kami di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari lakukan kita. Tuhan, silahkan nikmati kami. Tapi kami mau Tuhan. Tolong kami semuanya Tuhan. Tolong kami. Keluarga Jemaat Kristus Overseas adalah milik semua milik. Tolong kami. Besarlah Engkau atas persekutuan kami. Dimuliakanlah Engkau, Raja satu-satunya dalam ibadah. Biar hanya Engkau saja. Jangan kami sampai seorang pun mencuri, mengambil kemuliaan. Tuhan tolong. Kami bersama-sama merindukan tanah air surga. Dan pulang bersama-sama berjumpa dengan Engkau. Terima kasih. Kapanpun itu kami dipanggil tempat yang pas. Di mana Tuhan ada. Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat hatimu. Mau menerima berkat. Terima kasih Tuhanku Yesus. Oleh cintamu, kasih sayangmu yang ada bersama kami setiap waktu. Kebaikan Bapa di surga dalam anugerahnya melimpah atas kami. Dan Roh Kudusnya buat kami semuanya dituntun, digembalakan, diarahkan, dinasihati oleh Roh. Sampai kami menjadi sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Segala berkat yang terbaik yang dari Bapa di surga dilimpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati bersama katakan. Amin. Berkati.